semua pihak sekali lagi bisa berpartisipasi dengan jauh lebih bebas. Seperti kalau kita lihat nggak semuanya harus deal khusus dengan satu penguasa. Ya, jadi ini semua jalan ini milik bersama. Jalan ini milik bersama, hanya ada aturan bersama. Ya, tapi bukan semuanya harus menyetor ke satu pihak yang tertentu. Bayangkan kalau pengusaha kecil yang ultra mikro itu, mereka kalau buka toko di mana? Di rumahnya. Benar. Ya kan? Tinggal buka pintu, taruh lemari, jualan di sana. Bayar nggak dia untuk sewa tempatnya? Nggak bayar. Rumah saya sendiri kan, nggak bayar apa-apa. Tapi begitu dia masuk e-commerce, dia kena potongan 30%. Wah, banyak amat. Nggak rela saya dipotong segini banyak. Kalau di rumah saya gratis kok, gitu ya. Sekarang kalau menggunakan marketplace yang berbasiskan Ion, lu boleh milih marketplace mana yang jualan yang memang komisinya paling rendah. Jadi antara marketplace ini akan bersaing, ya. Jualan di tempat saya, di marketplace saya, ya, saya cuma potong 5%. Ada yang bilang, enggak, saya 4%, saya 3%. Nah, jadi mereka bersaing untuk memberikan menarik kepada seller, jualan di tempat saya aja dengan potongan yang lebih kecil. Sahabat investor, ada kabar baik bagi UMKM Indonesia yang saat ini jumlahnya diperkirakan 65 juta. Naik turun ya. Kita sebut 65 juta. Kabar baik adalah sebuah game changer dengan hadirnya Ion. Nah, Ion ini menarik karena kita ingat bahwa pada tanggal 7 Juli 2026, Perdana Menteri India berkunjung ke Indonesia dan ada joint statement dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang Ion. Nah, Ion sendiri sudah soft launching pada Februari, dipimpin oleh Wakil Menteri Komdigi dan dihadiri oleh Menteri UMKM. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Ion, sudah hadir bersama saya Presiden Direktur dari PT Ion, Bayu Perwira Hia. Selamat, Pak Bayu. Terima kasih, Pak. Sekarang sudah dipercayakan oleh Ion sebagai presiden ya. Nah, ini untuk pemirsa kita yang belum terlalu familiar dengan Ion ini, sebelum kita melihat lebih jauh bahwa Ion ini adalah game changer dan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut sebagai ini revolusi demokratisasi digital ya. Kira-kira apa yang disebut Ion ini? Ya, Ion itu kan singkatan dari Indonesia Open Network. Disebut Open Network. Open Network. Network itu kan jaringan. Jaringan apa? Jaringan digital, ya. Jaringan digital yang open, maksudnya terbuka untuk semua pihak untuk bisa bergabung, yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi Indonesia Open Network. Lawan dari Open Network itu Closed Network. Ya. Apa perbedaan yang signifikan antara Closed Network dan Open Network, dan adakah contoh Closed Network dan Open Network? Ya, kalau close itu kan berarti pengelolanya hanya satu. Kalau kita open, semua pihak boleh berpartisipasi. Semua pihak ke sini artinya seller dan buyers ya? Ya. Bukan hanya seller dan buyer, tapi semua pihak yang membuat transaksi ini bisa terjadi. Termasuk misalnya payment system, logistics, ya, perbankan memberikan loan. Ya, itu semua adalah partisipan di dalam open network ini. Nah, kalau yang kita namakan closed network, itu pengelolanya satu, yang menguasai dia, tertutup. Hanya ada contoh di Indonesia? Lewat dia. Kalau kita lihat, prinsip open network ini adalah prinsip yang baru, ya, sesuatu yang baru, yang hanya pernah dilaksanakan oleh India yang sampai sekarang dilaksanakan sebagai ONDC. ONDC itu singkatan dari Open Network for Digital Commerce. Nggak disebut ada kata India ya. Kalau di Indonesia ada kata India. Ya. Indonesia ada kata Indonesia kan. Ya.
Kalau di sana ION, Indonesia Open Iya. Network. Di sana cuma ONDC. ONDC, Open Network for Digital Commerce. Ya. Nah, kalau kita lihat prinsip yang dikenal oleh seluruh dunia saat ini adalah prinsip platform. Iya. Platform itu adalah sistem tertutup. Sistem tertutup itu adalah dikuasai oleh satu pihak Iya. yang kemudian melakukan orkestrasi kepada beberapa partisipan yang lain Iya. sebagai ekosistemnya. Ya. Jadi ibaratnya itu mungkin kita bisa ibaratkan seperti jalan tol. Ya kan? Ya, jalan tol itu dimiliki oleh suatu perusahaan misalnya, ya. Jadi dia punya gate masuk, gate keluar, kemudian rest area, semua yang terjadi di jalan tol itu dikuasai oleh satu pihak melalui satu pintu untuk bisa masuk di dalam jalan tol tersebut. Iya. Ya. Itu disebut close network. Close. Contoh di Indonesia, Iya. perusahaan-perusahaan Contoh di Indonesia ya platform yang kita kenal lah, misalnya platform Tokopedia, Shopee, kemudian ada Gojek gitu ya. Itu platform-platform yang memang kita lihat dikelola oleh satu perusahaan, ya, di mana yang mengelola semua baik pintu masuk, pintu keluar, rest area, semua adalah dikelola oleh satu pihak. Nah, kalau open itu seperti jalan arteri, ya, seperti jalan arteri. Ya, kalau jalan tol kan dipagerin tuh, ya kan, nggak bisa masuk dari khusus ya, mana juga. bayar mahal. Ya. Nah, kalau jalan arteri, ya kita lihat semua orang bisa masuk, bisa bikin pintu masuk, bisa bikin pintu keluar. Kemudian mau bikin rest area yang ditempelin di jalan arteri tersebut bisa dilakukan. Semua pihak bisa berpartisipasi, tidak ada pagar pembatasnya, ya. Tapi tentunya ada peraturan-peraturan umum, ya. Kalau mau lewat jalan tersebut ada peraturan-peraturan umum demi kepentingan bersama, ya. Nah, jadi itulah prinsip terbuka. Apa artinya yang terbuka ini? Berarti dalam network ini, ya, semua pihak bisa membuat pintu masuk. Pintu masuk itu apa? Pintu masuk adalah bisa membuat buyer application. Jadi dia bisa mengumpulkan pembeli, ya, calon pembeli untuk masuk jalan ini untuk berkunjung ke desa yang punya barang untuk dijual. Ya. Desa yang punya barang untuk dijual bisa bikin pintu keluar ke desanya dia, ya, supaya orang-orang yang di dalam jalanan ini bisa keluar ke desanya dia untuk membeli barang di tempatnya dia. Nah, di tengah ini pun ada yang rest area yang dibangun oleh masyarakat di sekitarnya, ya, di mana orang yang traffic di jalan ini bisa mampir. Ya. Jadi itulah konsep terbuka. Jadi dalam hal ini kalau yang desa yang mau jualan itu, kalau kita lihat banyaklah contohnya ya. Contohnya kita lihat banyak orang yang juga berusaha membuat platform ataupun aplikasi untuk menjual barang kan, ya. Tapi yang mungkin jarang orang perhatikan adalah yang kumpulan buyer yang mau beli barang, ya kan. Nah, itu siapa itu? Nah, itu adalah para klien ataupun nasabah dari suatu pelanggan dari suatu perusahaan, ya. Misalkan yang kita tahu perbankan, ya. Perbankan punya nasabah banyak kan, ya. Dan bank kita kan banyak kan, bank kita banyak, ada bank nasional, ada bank asing, ada bank BPD gitu ya. Masing-masing punya nasabahnya sendiri-sendiri. Dan nasabah ini adalah menggunakan aplikasi perbankan ini untuk transaksi keuangan, ya. Tapi kalau kita lihat di aplikasi perbankan yang terutama yang besar-besar, itu punya tombol yang namanya lifestyle. Ya. Kalau di Mandiri tombolnya namanya suka. Ya. Dimana kalau kita pencet di sana, kita bisa beli barang lain di luar dari produk finansial bank tersebut. Pihak ketiga, ya. Yang dimana itulah yang dinamakan pendapatan fee for service yang ingin ditingkatkan oleh bank. Itu payment system ya. Kembali kepada open network ini. Iya. Jadi bukan, ini berarti buyer
potensial buyer. Jadi nasabah dari bank bisa punya akses untuk membeli produk apa aja melalui aplikasi perbankannya tersebut. Ya. Ya, ini udah buyer yang tentu sehari-hari perlu banyak barang. Cuma selama ini mungkin dia menggunakan aplikasi e-commerce untuk membeli barang-barangnya. Padahal dia nasabahnya dari bank tertentu, bisa menggunakan aplikasi bank tersebut. E-commerce yang dikuasai oleh closed network tadi. Ya. Sehingga dia terbatas untuk membeli barang terbatas ya. Ya, jadi selama ini perbankan berusaha untuk mengambil sebagian dari e-commerce tersebut untuk nasabahnya, untuk ditawarkan nasabahnya, tapi biasanya kurang berkembang karena perlu fokus khusus untuk mengembangkan merchants. Ya. Nah, jadi aplikasi perbankan ini kalau dikoneksikan kepada Ion, ya, langsung terkoneksi oleh aplikasi yang ingin menjual barang. Jadi bank-bank ini tidak perlu lagi membangun merchant sendiri, yang dimana dealingnya satu-satu, kontraknya satu-satu, tapi begitu dia plug in ke Ion, jalanan arteri ini, otomatis dia akan banyak pintu keluar di mana ke desa-desa ini. Jadi begitu bank terlibat, manfaatnya bukan cuma bank sendiri, tetapi nasabah bank. Dia bisa mengakses ke berbagai macam produk ya. Betul. Buyers. Betul. Kemudian manfaat bagi sellers. Yes. Dia bisa mendapatkan pembeli lewat berbagai bank ya. Iya. Nasabah bank terbukalah kesempatan untuk membeli apa saja melalui aplikasi perbankannya. Oke. Ya. Sekarang kan kita bicara Pak Bayu untuk nasabah, untuk pemirsa kita yang heterogen. Perbedaan pokok antara closed network yang sekarang ada ya, yang sudah melibatkan sistem pembayaran ya, dan open network yang dibawa oleh Ion ini, itu perbedaan paling pokok apa aja? Perbedaan paling pokok adalah kita bukan hanya open network, tapi juga kita open source. Jadi teknologi yang dipakai adalah teknologi yang tidak berbayar, ya. Tidak berbayar bukan berarti jelek, ya. Kita tahu kalau di operating system ada Linux gitu ya. Ya. Nah jadi ataupun di handphone ada yang namanya Android gitu ya, itu kan open source ya. Tidak menciptakan ketergantung kepada satu vendor. Ya, yang jelas lebih murah. Jadi biaya operasinya lebih murah ya. Karena biaya operasi ini lebih murah. Karena tidak tergantung, siapapun lebih murah dia beri akses kan. Iya. Karena memang dalam perdagangan tentunya setiap sen berarti gitu ya. Kalau setiap sen yang bisa kita irit, kita irit. Nah, jadi kalau kita bisa lihat jalan tol ini mungkin berbayarnya cukup mahal. Kalau masuk jalan arteri ini tetap ada biaya bensin atau apa, tapi lebih murah ya. Dan semua pihak sekali lagi bisa berpartisipasi dengan jauh lebih bebas. Seperti kalau kita lihat nggak semuanya harus deal khusus dengan satu penguasa. Ya, jadi ini semua jalan ini milik bersama. Jalan ini milik bersama, hanya ada aturan bersama. Ya. Tapi bukan semuanya harus menyetor ke satu pihak yang tertentu. Nah, jadi dengan membangun jalan bersama ini lebih banyak food court ataupun rest area. Rest area ini saling bersaing juga, ya, membuat rest area jadi lebih bagus, lebih murah barangnya, kualitasnya lebih bagus ya. Rest area ini adalah kita permisalkan rest area adalah para seller app yang menawarkan produknya, ya. Jadi mereka bisa membangun marketplace di atas jalan Ion ini, ya. Dan tidak terbatas pihak yang bisa membangun marketplace ini. Dengan demikian, dengan kita membangun jalan terbuka ini, kita membangun demokratisasi e-commerce. Dengan demokratisasi e-commerce ini, setiap pihak bisa berpartisipasi. Terjadilah market competition yang sehat. Ya, market competition yang sehat itu akan membawa efisiensi. Karena persaingan akan membuat, kenapa dia bisa jual segitu harga segitu ya? Kita juga harus bisa dong dengan cara kita menghemat cost. Dengan cara kita improve kita punya cara berbisnis. Ya. Dengan demikian maka akan terbentuklah ya suatu persaingan yang menciptakan efisiensi yang menurunkan biaya transaksi. Kalau biaya transaksi diturunkan, perputaran
e-commerce akan jauh lebih besar. Dengan perputaran e-commerce jauh lebih besar, akan menunjang pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi perbedaan tuh kalau closed network itu sellers dan buyers itu hanya dalam ekosistem mereka ya. Yes. Nggak bisa orang luar masuk ya. Nggak bisa. Harus minta izin. Minta izin. Nah, bank yang punya nasabah itu, yang dalam ekosistem itu pun nggak bisa mengakses produk-produk di luar itu, ekosistem itu ya. Nggak bisa. Nah, sementara kalau open network, sellers bisa mengakses membeli produk mana saja, ya kan? Si sellers ya, buyers bisa mengakses membeli produk mana aja. Betul. Jadi memudahkan bagi dua pihak, sellers dan buyers. Yes. Nah, kemudian untuk sistem pembayaran itu gimana? Itu mana aja boleh? Jadi, boleh. Kemudian. Jadi semua dengan protokol tertentu, dengan API, bisa terkoneksi ke jalan bersama ini. Dan kemudian karena kemudahan bagi sellers dan buyers itu, akses lebih cepat, itu akan berpengaruh pada price ya. Betul. Lebih murah. Kompetisi akan membuat orang lebih efisien. Jadi manfaat bagi penjual, dia menjual tapi dia nggak perlu bayar mahal biaya e-commerce-nya. Ya. Kemudian yang membeli juga akan mendapat harga lebih murah tentu. Betul. Lebih murah. Betul. Karena kalau penjual itu dipotongnya besar, otomatis dia bilang, modal aja nggak balik nih. Jadi dia harus naikin harga kan. Jadi pembeli akan membeli dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. At the point yang dimana pembelinya bilang, ini harganya kemahalan nih, gue nggak mau beli. Penjual bilang kalau di bawah dari ini saya rugi. Akhirnya tidak terjadi transaksi. Stuck lah bisnis, ya kan? Dan ini akan sangat bermanfaat bagi UMKM kita ya, 65 juta ya. Betul. Nah, kira-kira walaupun tadi sudah dijelaskan perbedaan, tapi apa kira-kira manfaat yang bisa diterima oleh UMKM kita dengan kehadiran ION? Dan mereka harus join di ION ini. Jadi, manfaatnya nomor satu adalah tujuannya kemana. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menggunakan e-commerce untuk mengembangkan usahanya. Ya. Kalaupun saat ini mereka tidak menggunakan e-commerce, bisa ada dua kemungkinan. Satu adalah mereka memang belum mengerti, belum tahu caranya bagaimana masuk e-commerce. Kedua, dia udah ngerti, udah tahu caranya, cuma dia nggak rela bayar komisinya. Oh iya. Iya kan? Bayangkan kalau pengusaha kecil yang ultra mikro itu, mereka kalau buka toko di mana? Di rumahnya, ya kan? Tinggal buka pintu, taruh lemari, jualan di sana. Bayar nggak dia untuk sewa tempatnya? Nggak bayar. Rumah saya sendiri kan, nggak bayar apa-apa. Tapi begitu dia masuk e-commerce, dia kena potongan 30%. Wah, banyak amat. Nggak rela saya dipotong segini banyak. Kalau di rumah saya gratis kok, gitu ya. Nah, jadi ada yang sudah tahu, ada yang sudah bisa jualan, mungkin pernah jualan, cuma merasa nggak rela nih saya dipotong segini banyak. Ya. Nah, jadi ada dua. Ada yang memang nggak tahu, nggak bisa, atau yang memang bisa tapi nggak mau. Ya. Nah, inilah kita bisa memberi manfaat kepada mereka bahwa sekarang kalau menggunakan marketplace yang berbasiskan ION, lu boleh milih marketplace mana yang jualan yang memang komisinya paling rendah. Jadi antara marketplace ini akan bersaing, ya. Jualan di tempat saya, di marketplace saya, ya, saya cuma potong 5%. Ada yang bilang, enggak, saya 4%, saya 3%. Nah, jadi mereka bersaing untuk memberikan menarik kepada seller, jualan di tempat saya aja dengan potongan yang lebih kecil. Dengan demikian, overall transaction cost akan turun. Ya, kita perkirakan bisa turun di bawah 10%, gitu ya. Sehingga ini akan membuat transaksi bisa meningkat dengan pesat. Ya. Kenapa bisa meningkat dengan pesat? Ya kalau harga di tengahnya transaction cost tinggi ini, yang seperti tadi saya bilang, ada titik di mana buyer nggak mau beli, seller juga nggak bisa turunin harga lagi, ya karena cost-nya udah nggak nutup gitu ya, sehingga tidak terjadilah transaksi tersebut. Tapi kalau begitu cost-nya diturunin,
Sellernya masih bisa jual, masih bisa dapat untung, buyer pun misalnya bilang harga itu masih bisa saya terima, ya kan? Nah ini Pak Bayu, kemarin Investor Trust baru saja mengadakan seminar dengan topik solopreneur. Pernah dengar kata solopreneur? Kota Solo. Itu entrepreneur dari Solo ya? Entrepreneur dari Solo. Nah, solopreneur ini artinya satu orang dia berusaha, dia menjadi presidennya, dia CEO-nya, dia karyawannya, dia do all, Yes. dia does all ya, itu jadi semua dia. Makanya solopreneur diplesetkan bukan Chief Executive Officer, tetapi Chief Everything Officer. Yes. He does everything, she does everything. Nah, ini solopreneur ini banyak sekali. Iya. Yang mulai terkait dengan media itu adalah content creator. Ya. Itu mereka kerja banyak sekali. Yang e-commerce kami banyak sendiri. Banyak. Ada teman saya dia khusus mengimpor lipstick khusus dari Perancis sudah dari tahun 2012 ya. Sekarang turnover dia udah puluhan miliar. Mahasiswa saya banyak yang solopreneur. Kan? Solopreneur ya. Nah, ini bagaimana dengan kehadiran Ion ini? Oh iya, tentunya akan menjadi suatu kesempatan buat mereka. Kalau solopreneur itu dia mau bikin aplikasi sendiri juga kemahalan, ya kan? Dia mau join platform yang ada, komisinya kebanyakan, ya, sehingga mereka sulit mendapatkan akses untuk membuat kesolopreneuran ini mendapatkan lahan yang subur. Ya, dia mau berusaha, tapi cost-nya besar. Ya, dulu kita kan pernah, dulu kalau saya memberikan kuliah itu mengatakan bahwa kenapa digital berkembang? Karena digital itu murah. Ya, kalau kita bikin kantor, kantor berapa tuh bayar sewanya, bayar listrik dan segala macam, ya. Secara operational cost bisa 30% dari kita punya revenue gitu kan. Enggak lah, kalau kita ngomong kantor tuh umumnya mungkin cuma 20%, 15% dari revenue gitu ya. Jadi kalau digital gratis kan lewat cuma bayar pulsa ya. Jadi bisa berbisnis dengan gratis. Tapi kenyataannya sekarang bahwa melalui platform pun bayarnya operational cost-nya bisa sampai 30%. Jadi pun kalau kita bandingkan, mendingan gue punya toko sendiri dah gitu kan. Betul. Walaupun dengan digital jangkauannya jauh lebih luas. Ya, jadi NIB tadi, NIB lagi? Solopreneur tadi. Saya sudah sebut kata NIB. Solopreneur ini sudah didukung oleh pemerintah. Ya, makanya boleh PT pribadi. PT perorangan. Nama resminya PT perorangan. Ya, asal mereka punya NIB. Ya. Nomor induk berusaha. Jadi kalau mereka sudah punya status hukum, PT perorangan dapat NIB, mereka bisa berusaha. Ini sudah bisa berselancar, sudah bisa berbisnis lewat e-commerce. Ya, secara legalnya. Secara legalnya, boleh. Tinggal mereka keterampilan. Nah, pertanyaannya, dengan kehadiran Ion ini, maka selama ini menjadi kampanye pidato-pidato ya bahwa UMKM naik kelas. Jadi kita juga tadi dari solopreneur mereka bisa masuk ke UMKM kan naik kelas ya. Ini mungkin nggak terjadi percepatan solopreneur UMKM naik kelas? Sangat mungkin kan. Sekali lagi jumlah transaksi akan sangat tergantung oleh berapa biaya transaksi. Jadi kalau biaya transaksi kita turunin, dia perputarannya akan jauh lebih cepat. Ya kan? Orang buyer makin rela. Tapi dengan Ion ini sudah dijamin biaya transaksi akan lebih rendah ya, dari yang existing daripada yang close-nya. Pasti terjadi karena market force akan terjadi. Akan terjadi persaingan bebas, terjadi persaingan yang terbuka, semua orang boleh berpartisipasi, semua orang boleh dan ini bukan cuma omon-omon ya, karena sudah ada sejarahnya, sudah terjadi di India. Betul. Ada cerita Pak Bayu tahu dari India, kehadiran ONDC membuat UMKM di India bangkit. Iya, jadi salah satu cerita dari ONDC, apa sih ONDC? ONDC itu adalah Open Network for Digital Commerce.
ya. Jadi konsep open network ini ya pertama kali di dunia dicoba di ONDC, dilaksanakan di India, ya. Bahkan negara-negara lain belum ada yang seperti itu. India, ya, karena pemerintahnya melihat juga situasi yang sama di mana kalau kalau kita bisa menurunkan biaya transaksi, maka perdagangan e-commerce ini akan mendapatkan boost yang besar. Ya. Jadi mereka kemudian merintis yang namanya ONDC, Open Network for Digital Commerce. Dengan ONDC ini prinsip yang sama seperti ION, ya, adalah membuat demokratisasi. Semua pihak boleh berpartisipasi, semua pihak boleh bersaing secara bebas. Nah, salah satu contoh yang terjadi di sana adalah tentang ride hailing. Ya, ride hailing. Transportasi ya. Transportasi. Kalau kita di sini kan ride hailing kita bisa lihat ride hailing yang besar itu ada dua perusahaan ride hailing yang hijau, ya kan? Iya. Dua-duanya warna hijau ya. Hijau-hijau semua. Ada hijau tua, ada hijau muda. Nah, jadi kalau kita lihat ride hailing ini bagus, memberikan banyak kesempatan kerja kepada banyak orang, ya, yang bisa memberikan kebebasan untuk mereka bekerja, ya, dan mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Ya. Hanya saja di India itu sama seperti perusahaan ride hailing, ya, potongan yang terjadi pada driver itu dianggap tinggi, ya. Terjadi di sana sekitar 30%, 35%. Jadi kalau driver itu dapat order, ya, penumpang bayar 100.000, yang dia terima 65.000, gitu. Ya. Jadi cukup besar potongan yang dilakukan oleh platform yang di sana. Ya. Nah, kemudian dengan ION ini ada perusahaan yang namanya Namayatri. Namayatri, ya. Namayatri ini membuat perusahaan ride hailing berbasiskan komunitas driver. Jadi komunitas driver itu ayo bikin aplikasi ride hailing yang terkoneksi satu sama lain, ya, melalui ION ini, ya. Melalui aplikasi ride hailing ini, jadi Namayatri mensupport sistemnya untuk para komunitas-komunitas. Dan biayanya jauh lebih murah. Dan kenyataannya setelah ini jalan, biaya yang potongan yang diterima oleh driver itu hanya sekitar 5%. Ya. Jadi automatically ini mulut ke mulut dong. Kita join di sini aja, potongannya lebih kecil. Dan terjadi shifting besar-besaran. Shifting besar-besaran. Ya. Demikian pula penumpang, kan kalau dia biayanya murah, automatically harga pada penumpang juga akan turun juga. Jadi Namayatri masuk di Indonesia kan dia bagian dari ekosistemnya ION ya. Nanti Namayatri akan membantu dengan prinsip yang sama supaya konsep ini juga bisa terjadi di Indonesia. Nah, itu untuk transportasi ya. Tapi juga e-commerce bertumbuh gara-gara ONDC di sana. Iya, e-commerce juga tumbuh. Karena situasi di e-commerce kurang lebih sama seperti di ride hailing. Yaitu adalah ada potongan yang cukup besar di sana. Ya kita tidak bisa bilang bahwa itu potongan yang kebesaran, enggak juga, bukan kebesaran. Cukup besar yang dirasakan oleh para UMKM ini. Harusnya gimana? Nggak tahu harga harusnya berapa, tapi let the market decide. Nantinya setelah banyak yang bersaing, let the market decide yang mana yang memang wajar, mana yang memang ditentukan oleh market. Ya. Nah, itulah yang kita ingin lakukan. ION sendiri bukan suatu marketplace baru, bukan satu platform, tapi infrastruktur yang memungkinkan marketplace tumbuh. Betul. Dan bersaing dengan infrastruktur sehat. Nama generik adalah Digital Public Infrastructure. Digital Public Infrastructure. Jadi para sahabat Infrastrukturas, ini ION ini tidak masuk kategori startup. Karena startup sudah selesai kan. Karena ini teknologi berasal dari India. Ada perusahaan India ya, perusahaan yang menginisiasi, meng-create ini sampai
ada teknologi yang open source ini kan, Yes. dan uji coba Organisasi pertama di India. satu organisasi, jadi gabungan pengusaha-pengusaha, gabungan dari ahli-ahli bikin Ya, teknologi ada ini. organisasi namanya Network for Humanity. Nah, Dia membuat sistem ini, open protocol ini yang namanya Beacon, ya. dan diuji cobakan di ONDC Ya. dengan sukses ya. Ya, Jadi pertama kali di dunia ini ahli-ahli dari India ini yang tergabung dalam organisasi ini, teknologi diuji cobakan di ONDC dan sukses besar ya. sukses. Jadi e-commerce bertumbuh, Betul. dan ini yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi India di atas 6% juga. Iya. E-commerce bertumbuh kan? Kalau kita lihat Iya. pertumbuhan ekonomi India 8%. Iya, dan juga di pasar modal jumlah investor yang 5-6 juta bertumbuh hampir 300 juta ya. So lebih dari penduduk Indonesia. Padahal mereka baru mulai kurang lebih 8-9 tahun lalu ya. Ya. Mulai sosialisasi gede-gede. Tapi mereka punya investor sudah hampir 300 juta. Sementara Indonesia baru 29 juta. Itu pun gabungan dengan investor dari mutual fund, reksadana. Jadi memang dahsyat sekali yang namanya open network ini ya. Nah, ini sekarang masuk Indonesia. Jadi dia tidak termasuk startup. Startup pun kita tahu semua kan sudah di end ya. Seakan-akan itu si pemodal itu bakar uang ya. Iya. Era baru Startup dimana kan sudah? motivasinya profit. Oh, kita tidak punya motivasi profit. Apa motivasinya? Motivasi orang kan ujung-ujungnya cuan kan? Enggak, ini demi kebaikan bersama. Nah, itu apa artinya kebaikan bersama ini? Ya ini untuk menumbuhkan UMKM kita supaya bisa mendapatkan biaya transaksi yang lebih murah yang ditentukan oleh market force, sehingga perdagangan UMKM ini bisa jadi lebih cepat, lebih besar. Otomatis begitu dia putar makin lama makin besar. Betul. Ya kan? Dan dampaknya itu akan dirasakan oleh semua pelaku ekonomi. Betul. Jadi siapa sekarang yang betul-betul dia naruh uang di ION, dia nanti akan mendapat manfaatnya. Ya kan, dapat manfaatnya. Ya. Kalau ION dipakai, jadi UMKM ada 35 juta, mereka kan membeli produk-produk. Betul. Ambil contoh makanan minuman, kan UMKM yang berusaha dari minuman, makanan minum kan banyak sekali, industri mamin ya, restoran kecil, kios apa namanya, ya restoran kecil-kecil banyak sekali ke makanan tuh. Nah mereka kan pasti membelilah mie lah, berbagai macam, kan pasti dengan ada korporasi yang punya mie kan terserap banyak kan. Betul. Dan akan dimudahkan lewat ION ini kan. Ya. Itu baru satu mata barang, itu ada jutaan mata barang kan. Betul. 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 Jadi akan dirasakan. Jadi ini pemberdayaan, itu sebabnya kemarin itu Google sudah memberikan grant ya. Grant itu hibah. Jadi dari Google Foundation memberikan hibah kepada ION ini. Itu bisa diceritakan seperti Pak Bayu hadir kemarin. Ya, jadi yang memberikan hibah kepada ION sebesar 1,5 juta dolar US dollar yang kalau diterjemahin ke 17.800 lah. 17.800 itu jadi 27 miliar kira-kira ya. 27 miliar rupiah ya. Nah itu memang diberikan sebagai grant atau sebagai hibah dari Google untuk mensupport supaya ION ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kalau kita Google Org itu adalah divisi dari Google ya. yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan masyarakat ya. Jadi memberdayakan ya. Jadi kalau UMKM jadi berdaya, lebih berotot, berkuat, berkembang, maka ya semua produk, semua layanan itu akan mendapat manfaatnya kan. Betul. Nah, jadi 1,5 juta dolar itu bukan angka yang kecil. Iya. Ya. Google perusahaan besar. Pertanyaannya adalah emangnya gampang dapat itu, ya kan? Oh iya. Untuk mendapatkan itu kan kita pasti melalui due diligence. Pasti mereka adalah perusahaan yang sebesar global itu pasti bisa melihat dengan jelas apakah ION ini memang bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya kan? Apakah memang governance-nya bagus sehingga uang yang diberikannya benar-benar digunakan untuk tujuan ini, ya. Dan tentunya hal seperti itu mereka screening dulu bahwa ini adalah suatu hal yang memang pantas mereka dukung dan manfaatnya jelas, ya kan. Nah itulah memberikan keyakinan buat semua pihak bahwa apa yang kita lakukan ini
ya adalah memberikan manfaat untuk semua pihak dan untuk kemaslahatan masyarakat dengan menggerakkan ekonomi UMKM. Ya. Gitu. Nah, ini jadi Google yang global player menjadi pihak pertama yang memberikan grant Ya. untuk pemberdayaan UMKM Indonesia dan Betul. serikat seluruh menggerakkan ekonomi Betul. Indonesia. Nah, kalau Google sejauh sudah masuk, mestinya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang kelak akan menikmati dengan kebangkitan UMKM ini, mestinya mereka juga berpartisipasi ya. Iya. Nah, ini ION ini untuk mendapatkan pendanaan itu kan lewat grant ya, hibah, tapi juga lewat investasi. Bisa dijelaskan? Ya, Ada jadi investment memang untuk apa yang kita mau tuju ini tentunya perlu biaya. Iya. Ya. Dan biaya ini bisa didapat dari grant seperti yang didapat dari Google maupun bagi perusahaan-perusahaan besar ya yang ingin berpartisipasi bersama-sama membangun ION ini ya. Jadi kita mengundang perusahaan-perusahaan besar walaupun kita juga selektif ya untuk mari bersama-sama membentuk ION ini. Betul. Ya. Membentuk ION ini menjalankan misinya karena kalau ekonomi Indonesia ini membesar, semua pihak pasti akan menjadi lebih baik. Iya. Ya. Dan tentunya perusahaan-perusahaan yang besar ini yang bisnis lebih besar akan mendapatkan manfaat yang tidak langsung ya, tapi dengan membesarnya pertumbuhan ekonomi kita, rakyat kita makin sejahtera, daya beli makin besar, maka tentunya semua pihak akan diuntungkan. Semua pihak akan menikmati hasilnya dan tentunya demi negara kita sendiri. Ya kan? Dengan ION ini kita juga bisa membantu supaya produk-produk dalam negeri ini lebih dipromosikan. Ya, karena memang dengan spirit yang kita membangun bangsa ini, membangun UMKM, bukan hanya membangun UMKM transaksinya, tapi barang apa yang diperdagangkan. Sebisanya barang lokal. Nah, ini kan? sahabat Investor Trust. Nah, kalau kita melihat ini, Indonesia saat ini terlalu banyak dikuasai oleh produk impor ya. Nah, dengan kehadiran ION, di mana ada bantuan, ada dukungan kuat dari Kementerian UMKM, dan kita mendapat mandat dari Kementerian UMKM, nanti UMKM Indonesia harus menjual produk-produk Indonesia, produk dia. Jadi UMKM nanti jual produk dia, jangan menjual produk-produk impor kan, terutama ya. Yes. Dan kita nanti akan membantu mana yang champion-champion di setiap daerah ya, setiap kabupaten, bukan cuma provinsi. Mana produk-produk unggulan di setiap daerah dan berbagai sektor kan. Nah, itu luar biasa. Ya. Nah, UMKM bangkit jadi produk-produk mereka yang harus dibantu supaya global standard. Betul. Jadi mereka yang misalnya di Kalimantan, madu Kalimantan ya. Yang kemudian yang dari NTT, Jambu Mete, kita bikin sampai kemasan Jambu Mete siap ekspor global standard. Swiss, India bisa langsung beli yang sudah dalam kemasan. Itu dihasilkan oleh UMKM di NTT atau di Sulawesi Selatan juga banyak menghasilkan itu. Nah, ini berbagai jenis produk Indonesia itu dijual dan kemudian ya nanti ada dibantu oleh website namanya UMKM Trust ya. Di situ UMKM bisa display produk-produk mereka. Nah, sekarang manfaat apa bagi korporasi-korporasi besar yang memproduksi berbagai jenis? Nah, di bidang pertanian, perusahaan-perusahaan memproduksi produk alat pertanian, itu dia bisa menjual UMKM. UMKM pertanian membutuh alat pertanian kan. Begitupun UMKM yang korporasi bergerak di bidang industri makanan, itu mereka akan dibeli produk mereka oleh UMKM. Bahkan pengembang perusahaan bahan bangunan ya, itu kan orang mau bikin apapun pasti butuh alat bahan bangun bisa dipesan. Jadi kemana-mana. Jadi produk-produknya akan produk korporasi karena UMKM akan kena dengan kebangkitan ION ini. Dan yang juga penting adalah ini akan membantu dari segi dukungan keuangan ya. Jadi kalau kita lihat, tentunya perusahaan yang berkembang makin besar ya, walaupun UMKM, begitu dia membesar, ya misalnya dia hari ini bisa produksi tahu 10 biji, ya. Karena tahunya bagus,
tiba-tiba ada order 500 biji tahunya. Iya. Untuk bisa bikin 500 biji tahu, dia harus beli kedelai, duitnya nggak cukup. Iya. Dia kan bilang, maaf, saya hanya bisa produksi 15 tahu. Nggak bisa, ordernya 500. Jadi hilanglah order yang besar tersebut. Nah, tapi kalau dia itu kemudian ada bantuan keuangan, ini saya pinjemin uang dulu buat beli kedelai, supaya bisa bikin 500, sudah dapat nanti bayar. Ya. Nah, tentunya dia akan bisa membesar. Dari 500 jadi 1.000, jadi 2.000. Ya. Tapi dia perlu dukungan keuangan yang meminjamkan supaya dia bisa membeli barangnya untuk memproduksi. Nah, bank tentunya bisnisnya adalah membantu bisnis untuk berkembang dengan meminjamkan uang. Ya. Dengan supaya bisa dapat return berupa interest. Tapi bank juga memiliki risiko kan. Saya pinjemin uang, balikan ini uang. Ya kan? Nomor satu adalah balikan ini uang, ya kan. Nah, jadi yang kita lihat usaha mikro ini atau ultra mikro, visibility-nya itu sangat rendah. Jadi bank mau menilai risikonya juga susah. Ya, ini apakah berisiko atau enggaknya kita juga nggak tahu. Level risikonya apa lagi. Jadi itu yang dinamakan credit scoring, credit worthiness. Ya. Nah, itu yang susah, yang kalau bisa itu di-solve, maka bisa membantu UMKM besar. Nah, pertanyaan sekarang, begitu Ion mulai diperkenalkan masuk Indonesia, bagaimana agar itu UMKM bisa menggunakannya? Kan itu sesuatu yang baru kan? Ya. Bagaimana mensosialisasikan sampai UMKM memakainya? Ion. Kita punya program-program untuk melatih UMKM untuk bisa menggunakan marketplace ya yang berdasarkan Ion ya, dan kita bekerja sama dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia untuk para mahasiswa terjun ke lapangan dengan real case membantu UMKM untuk mereka berhasil, baik untuk kemudian bisa berjualan di e-commerce yang berbasiskan Ion maupun membantu technical skills yang diperlukan UMKM itu untuk bisa berkembang, bisa pesat. Jadi kita akan mengundang partisipasi semua stakeholders ya untuk bisa bersama-sama membangun ini. Jadi semua proyek yang kelihatannya besar sekali ini ya tidak bisa hanya dilakukan oleh Ion. Ion memerlukan partisipasi semua pihak ya. Jadi ini untuk membangun bersama. Sebuah gerakan besar ya. Betul. Tapi kita dengan Ion ini kita memfasilitasi ya menjadi enzim yang bisa merubah ini semua. Kembali tadi untuk Ion kan butuh pendanaan, masuk lewat grant, lewat hibah dari foundation, dari yayasan, tapi juga ada investment dari para investor. Nah, tadi Pak Bayu menyebutkan ini kan non-profit ya. Tapi kalau investor masuk dengan sebagai investasi, tentu dia mengharapkan return. Bagaimana? Ya. Jadi ya memang kita melihat banyak perusahaan yang memang kalau taruh uang oke lah, nggak usah besar-besar karena ada manfaat sosialnya. Tapi tetap harus ada return. Nah, untuk itu kita sediakan ruang untuk mereka bisa dapat return, tapi kita cap, kita kasih batasan yang sesuai dengan market plus sedikit lah kalau dia taruh di instrumen keuangan gitu ya. Nah, jadi berapa persennya kita masih belum kita tentukan, tapi yang jelas kita kalau motivasi untuk menjadi investor itu adalah untuk mengejar profit, tidak cocok. Tidak cocok untuk dia. Ya. Karena manfaat tadi besar sekali. Kalau mereka taruh uang, mereka akan dapat manfaat. Dapat manfaat, paling nggak membangun ekonomi bangsa ini, membuat daya beli masyarakat menjadi lebih bagus. Mereka punya produk jasa produk mereka akan terbelikan. Otomatis. Oke Pak Bayu, ini sebagai wawancara pertama, podcast pertama tentang Ion, hal yang baru di Indonesia. Pesan Pak Bayu Prawirahia sebagai presidir PT Ion ini apa kepada semua stakeholders, tentu kepada UMKM-nya, kepada mereka yang mendana untuk perlu supaya kita Ion membutuh dana supaya untuk sosialisasi kan, karena kita Ion memberdayakan masyarakat ya. Pesan juga bagi government ya, dan bukan saja Kementerian UMKM tapi semua kementerian.
agar betul-betul ION ini menjadi satu gerakan. Nah, benar-benar digitalisasi, demokratisasi digital ini betul-betul sebuah gerakan. Dan yang sudah dibangun ION itu adalah digital public infrastructure, DPI. Ya. Ya, jadi dengan pembicaraan kita ini, saya harap semua pihak bisa melihat bahwa ION ini merupakan satu jalan yang bisa membuat biaya transaksi turun, ya. Biaya transaksi ini membuat e-commerce itu menjadi potensinya berlipat-lipat. Inilah yang menjadi tumpuan kita untuk bisa membangun ekonomi negara kita dengan lebih baik, ya. Karena itu kita lihat usaha ini bukan suatu usaha yang kecil, ini adalah usaha yang berskala nasional yang besar, yang memerlukan partisipasi dari semua pihak untuk membantu ini supaya terjadi, ya. Dan semua pihak akan mendapatkan manfaat baik untuk dirinya sendiri, baik untuk perusahaannya, maupun untuk masyarakat secara keseluruhan, ya. Jadi itulah yang kita sampaikan kepada semua pihak. Mari kita bekerja sama, membangun spirit, membangun e-commerce yang terbuka ini, yang mana kemudian terjadi kompetisi yang sehat, ya, di mana biaya transaksi menjadi turun dan e-commerce kita, UMKM kita bisa menggunakan digital untuk e-commerce dan bertumbuh dengan jauh lebih cepat. Ya, kemudian bahwa yang sudah close network ini itu terbuka kesempatan untuk join juga di open network ini. Betul, betul. Jadi kita terbuka bagi semua. Kita bukan platform, kita bukan marketplace, kita infrastruktur, ya. Jadi infrastruktur ini juga terbuka untuk dipakai oleh marketplace ataupun platform yang sudah ada. Shifting teknologinya, ya, karena teknologi open source ini jauh lebih murah dibandingkan yang proprietary. Ini penekanan dari Pak Bayu sebagai Presiden ION adalah ini benar-benar digital public infrastruktur yang dibangun. Maka infrastruktur dipakai oleh siapa saja, termasuk mereka selama ini yang punya e-commerce yang sudah memiliki platform. Entah dia Tokopedia atau Shopee, siapapun juga bisa join ini. Terbuka bagi semua. Betul. Jadi benar-benar demokratisasi digital. Dengan demikian mereka platform-platformnya juga bisa menurunkan biaya operasionalnya. Ya, karena menggunakan ION yang open source. Dan khusus untuk ride hailing dengan kehadiran 9my3 ke depan itu margin yang diperoleh oleh para driver itu lebih besar lagi kan itu. Lebih besar. Mereka nanti akan mendapatkan ya income lebih besar kan. Betul. Mereka. Dan ini bukan cuma jumlah 4-5 juta driver, tetapi jumlah yang diikuti oleh kualitas yang bagus, yang punya kesejahteraan daya beli. Betul, betul. Nah, ini betul-betul kehadiran ION ini menjadi game changers untuk bagaimana mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi inklusif. Jadi bertumbuh menuju 8%, tetapi dirasakan oleh semua pihak. Betul, betul. Karena sekali lagi, seperti Pak Primus bilang, kita lihat ada data ada 65 juta ya, walaupun mungkin ada yang overlap dan segala macam ya. Dari 65 juta itu ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Kita lihat aja dengan perhitungan seperti itu berapa cakupan dari UMKM. Bahkan kita tahu kan 99, sekian persen dari tenaga kerja kita ada di UMKM. Ya. Yang ada di perusahaan besarnya 0, sekian, ya kan? Persen lagi, ya kan? Sahabat Investor Trust, demikian perbincangan saya dengan Bayu Perwirahia, Presidir dari PT ION, perusahaan baru yang belum mulai menjalankan kegiatannya, tetapi sudah ada dukungan dari Presiden Republik Indonesia pada 7 Juli ya, dalam agreement dengan Perdana Menteri India ya. Tetapi sebelumnya sudah soft launching dan sudah berjalan timnya, dan kemarin pada hari Kamis ya, tanggal 23 Juli ya, itu sudah ada grant yang diberikan oleh Google Org ya, untuk ION sebagai grant. Dan ada rencana juga Google juga akan menjadi investor juga, beri investment juga. Dan Google ini
hanya trigger saja, diharapkan diikuti oleh pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Dana masuk ke ION lewat foundation, yayasan, tapi juga lewat investasi. Ini perusahaan non-profit, tetapi karena kehadiran dia untuk memberdayakan UMKM, mulai dari solopreneur UMKM, menggunakan digital, dan kalau itu semua digunakan dengan harga lebih murah ya, maka ekonomi akan bertumbuh, manfaat akan dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh korporasi-korporasi itu. Dan kita akan melihat mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun ke depan, kehadiran ION sudah menunjukkan manfaatnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.